Sohibul Wafa, nama yang mulia, Tajul Arifin, nama panjangnya. Semua orang cinta padanya, karena baik budi dan akhlaknya, karena baik budi dan akhlaknya. Ayo amalkan syahr hofinya, janganlah lupa khotaman manakibnya. Walaupun rendah tingkat dunianya, pasti mulia tingkat akhiratnya, pasti mulia tingkat akhiratnya. Ayo amalkan banyak zikirnya, juga sambungkan rafiqahnya. Amalan sunnah juga riyadahnya, jaga walinya jangan dilupa, jaga walinya jangan dilupa. Kalau sempurna sampai matinya, tidak kesasar dan sukmanya. Disanjung Allah surga tempatnya, utuh jasadnya juga kafannya, utuh jasadnya juga kafannya. Ya Rasulullah, salamun alaihi, ya Rafi asani wa daraji, al-fatayaji rotal alamin, ya ulailah juru iwal karomi, ya ulailah juru iwal karomi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya mari kita sama-sama berdoa tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz guru kita. Dari sebelumnya mari kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah, lebih khusus untuk Bapak Ustaz kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah berkatkan rezekinya, Allah berkatkan keluarganya. Mudah-mudahan keturunan beliau menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahan dalam keilmuan beliau, sehingga kita semua mengharapkan keberkahan barokah dan rahmat dalam keilmuan beliau akan senantiasa mengalir kepada kita sekalian selaku murid-muridnya. Baru dari Al-Quran surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura habibina wa qurrata a'yunina qabla kulli khalqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allah bisifatihi al-'aliyyati wa syama'ilihi ar-radiyati nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi al-mutatahhirin wa alihi al-mutahharin wa sahbihi al-muhtadin ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madludi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadrotal mukarramin, Ustaz dan jamaah sekalian, hadirin hadirat, zakirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya, dengan hayatnya, dan dengan 7 sifat ma'ani yang ada dititipkan pada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih berikan kepada kita hidayah sehingga kita berada di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sebagaimana banyak keterangan hadis, setiap inci langkah jamaah dari rumahnya sampai ke tempat ini adalah merupakan kifarat daripada dosa. Dan sekaligus juga dijelaskan dalam berbagai kitab, 70.000 malaikat akan mengantarkan setiap jemaah yang berjalan ke majelis ilmu, ke majelis zikir, dan mereka mengajak seluruh makhluk yang ada di bumi ini, baik itu adalah yang ada di laut maupun yang ada di daratan, untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada kita semua. Oleh karena itu, semoga dari maghrib sampai malam ini kita duduk di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita semua. Dan sekaligus kita menjadi anak yang soleh, menjadikan wasilah, Allah juga mengampuni dosa ibu bapak kita semua. Dan juga semoga menjadikan wasilah, Allah berkahkan rezekinya, Allah lancarkan usahanya, Allah lunaskan hutangnya, dan Allah muliakan zahir dan batinnya. Sahabat semua, insyaallah doa Abah senantiasa menyertai semua. Dan marilah kita sampaikan salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai sekarang pada saat kita cara baginda Nabi, ya, baginda Nabi itu banyak dimensinya. Ada satu keterangan bahwa
mulia bernama Muhammad. Itu menurut satu keterangan. Maka seolah-olah Ahmad itu adalah Samsul dan Muhammad adalah Badrun. Jadi oleh karena itu, pada saat Allah ingin dikenal oleh, maka dimulailah Allah terjadi sebagaimana matahari adalah tempat yang dahsyat. Itu perumpamaan yang walaupun tidak bisa dibuat perumpamaan, tapi bisa dibuat perumpamaan. Maka matahari akan mengutus utusannya, yaitu cahayanya. Pada saat matahari ingin dikenali, maka matahari itu mengutus cahayanya. Di waktu siang langsung dari terang matahari, dan di waktu malam adalah terang dari cahaya bulan. Karena cahaya bulan juga adalah cahaya matahari yang dikabulkan. Maka dari nurullah Allah tajalli ke dalam Ahmad. Ahad menjadi Ahmad di alam wahdah, di alam sifat. Nanti di alam sifat itulah yang akan menjadi nyawa seluruh makhluk. Makanya kalau ngomongin nyawa seluruh makhluk berarti adalah Muhammad Ahmad, itulah nyawa seluruh makhluk. Makanya bisa nggak kita bisa dengan Rasulullah? Mustahil. Bahkan dunia hidup aja karena Rasulullah. Ya. Tapi belum didohirkan, baru hakikat ruhnya yang bernama Ahmad. Dan makanya Allahumma salli, Allahumma ya Ahad, salli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad, salli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad, salli ala habibika al-mahdi khalifatika ya Allah ya Ahad. Berarti itulah cahaya Allah turun bertahap. Summa radadnahu asfala safilin. Maka dari cahaya nur Muhammad itu, maka dipancarkanlah 4 cahaya. Sebelum Allah memiliki nama Allah, maka terpancarlah seperti Bapak nonton bioskop atau layar tancap. Pada saat layarnya belum dinyalakan, di layar itu ada gambar nggak? Nggak ada. Kan? Bahkan layar itu gelap. Maka disitulah pada saat dikatakan laulaka lama khalaqul aflaq, disitulah dari cahaya Nur Muhammad itu memancarlah. Yang disebut cahaya Nur Muhammad itu adalah cahaya narun, cahaya maun, cahaya narun, cahaya hawaun, cahaya maun, cahaya turobun, cahaya merah, cahaya kuning, cahaya putih, cahaya hitam. Itulah hakikat gambar proyektor bright. Maka dari 4 cahaya itu, maka di layar tergambar dari narunnya menjadi api di layar film itu, dari hawaunnya menjadi angin di layar film itu, dari maunnya menjadi air di layar film itu, dari turobunnya menjadilah adalah tanah di alam dunia. Maka unsur dunia itu terdiri dari 4 unsur itu.
Maka supaya ada bahasa 4 papat 5 pancer. 5 pancernya tasjidnya dari mancarlah dari alifnya. Segala yang api di alam dunia ini semuanya dari alifnya, lafaz Allah. Inilah yang harus kita pahami. Maka setelah itu di alam wahdah wahidiyah, mulailah Allah, Tuhan itu disebut namanya Allah. Tapi karena tadi dari Nur Muhammad itu mau didohirkan alam dunia ini, tadinya batin, sekarang akan didohirkan. Tadinya batin, la ilaha illa Allah. Maka disitulah kalau pertama laulaka lamma khalaqul aflaq, penciptaan alam goib semua tadi, akhirat dipersiapkan tadi. Maka karena akan diutus manusia seolah-olah, disitulah mulailah af'al Allah di alam yang keempat, alam arwah. Dari narunnya proyektor film itu menjadi api alam dunia, hawaunnya menjadi angin alam dunia, dari maunnya menjadi air alam dunia, jadi kalau hunya turabunnya alam dunia. Maka kalau manusia bermaksiat pada Allah, meninggalkan sholat, dari alifnya timbul bencana dari api. Maka orang yang meninggalkan sholat nanti matinya itu nerakanya neraka well. Makanya fawailul lil musallin alladziina hum tadi, karena neraka api tadi. Ya. Jadi api, jadi membakar, meninggalkan sholat. Maka meninggalkan puasa, bahkan maaf, orang yang meninggalkan sholat itu cenderung matinya itu sababiannya api. Makanya nggak sedikit orang terbakar keduruk, matinya itu dari sini. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, ada sifat angin, air, dan tanah. Nah, dari 4 alam tadi yang ada di layar film itu, mulailah diciptakan makhluk yang bernama Manu. Nah, diambil saripatinya, tadi saripati di sini. Dari narunnya, dari apinya alam dunia ini menjadi wadi. Dari maunnya alam dunia ini menjadi madi tadi. Dari maunnya alam yang ada di layar tadi menjadi mani. Dari turabunnya alam tadi menjadi manika. Nah, itulah makanya sudah dikatakan laqad khalaqnal insana apa? Min sulalatin min tin. Tadi. Inni khaliqun basaron min tin. Jadi maksud tin di situ ada sol, ada hamain. Kenapa sol dan hamain? Kan di situ tanah dengan angin, tanah dengan air gabungan, solin hamain itu. Tadi semua. Ya. Itulah gabungannya tadi semua. Ya. Itulah tubuh kita semua. Makanya alam dunia ini sama dengan tubuh kita. Kalau manusianya maksiat, dunianya hancur. Maka berarti dunia ini akan kiamat kalau seandainya manusianya berbuat maksiat. Orang meninggalkan sholat, narunnya lafaz Allah, akan terjadilah musibah dari api. Kebakaran hutan, kebakaran ini, kebakaran pabrik, kebakaran gunung berapi meletus termasuk api. Kemudian datang dari hawaunnya, manusia sudah meninggalkan saum, maka timbullah bencana dari angin, puting beliung di sini, puting beliung di situ, tiup di mana-mana, hancur oleh angin. Jadi hancurnya sebuah negara, daerah oleh angin itu sebetulnya oleh lafaz lam awalnya lafaz al. Makanya nggak ada yang namanya bencana alam. Semuanya adalah merupakan la tataharraku zarratun illa bi'idznillah.
Tidak ada semuanya. Apapun yang terjadi di alam ini tadi. Makanya tadi Allah sudah membuat sunatullah, tapi Allah nggak mencicil afalnya. Jadi kalau manusia nggak makan timbul lapar. Kalau manusia makan timbul hukum kenyang dan hukum lapar sudah dibuat oleh Allah. Kalau manusia baik dampaknya begini. Kalau manusia buruk akan begitu. Itulah yang dikatakan tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Itulah hukum sunnatullah. Artinya itulah hukum undang-undang Allah. Lalaki jeung awewe patumpuk-tumpuk tadi bisa alhamdulillah berkah malam Jumat hujan. Eta saya pangampungkeun air hujan saya. Mang Asep tolong tampungnya air hujan malam Jumat. Ya. Siapa yang menampung air hujan malam Jumat, insya Allah jadi obat. Ya. Bacakanlah Fatihah 7 kali di dalam ini juga. Karena hujan malam Jumat itu adalah roh. Kan sekarang bukan malam Jumat lagi, adalah hari Jumat. Insya Allah. Tampung air tuh dari semua ya. Inilah. Jangan kalau nampung air dari hujan, jangan dari genting. Yang langsung dari langit, nggak boleh tutup. Lihat, makanya kenapa kalau di Mekah berebut kalau jatuh air hujan, makanya mereka suka ngambil dari pancuran emas. Kalau pancuran emas boleh dia belok dulu, karena ada sunahnya dari Kanjeng Nabi. Makanya siapa yang mengambil air yang jatuh dari pancuran emas Ka'bah itu, maka berebut di sana kan. Karena inilah keberkahan. Nah, sementara timbulnya bencana banjir bandang, tsunami, itu akibat manusia sudah meninggalkan zakat. Ya. Adapun timbul bencana nanti dari tanah, karena manusia yang sudah cukup, udah nisab, tidak pergi haji. Maka kalau manusia udah nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, maka timbul komplit 4 sehat 5 sempurna. Penghancuran dunia ini. Api akan membakar, angin akan meniup, air akan bikin banjir, tanah akan longsor. Sekarang sedang terjadi ya. Di sana puting beliung, di sini longsor, di sana kebakaran, kan aneh. Di sini banjir, di sini kebakaran. Coba. Kalau logikanya, masa sini kebakaran karena kering, sini banjir? Apakah malaikat kurang koordinasi apa? Dipahami ya. Maka ayo. Makanya kenapa saya dikatakan awal yang dihisab dalam hidup kita adalah sholat. Karena tadi ada unsur narun, hawaun, maun, turabun, alif, lam, ha. Dari alif datanglah perintah kepada kita melaksanakan akimis sholat. Makanya sholat itu akim, berdiri seperti sifat api. Maka kalau orang tidak sholat, maka dia akan menjadi berangasa. Disitulah bahaya sebetulnya. Maka kemudian alif yang berdiri itu adalah merupakan sifat jalal Allah, berdiri. Makanya orang yang mendapatkan sifat jalal Allah, alif itu siapapun akan susah dengan alif itu dari sini. Kemudian yang kedua adalah hawaun, datang perintah saum. Kenapa saum? Karena saum itu adalah untuk menahan. Menahan dari apa? Dari angin. Maka insya Allah orang yang saum itu benteng daripada hawa nafsu. Makanya disebutkan oleh baginda Nabi, as-saum junnatun, saum itu dinding. Tadi. Kalau bunyal Islamu ala khamsa itu, kalau bangunan Islam itu ada 5, maka yang dimaksud tiang adalah sholat. Yang dimaksudkan dinding adalah saum.
Yang dimasukkan pintu dan ventilasi adalah zakat. Yang dimaksudkan atap adalah haji. Makanya orang pulang dari haji pakai peci putih. Kata kap, besar. Kalau bangunan udah komplit. Cece makanya kopiannya hidup misalnya. Can komplit. Masih kehujanan. Anu can haji berarti imana geus dibangun temboknya. Pantona udah dipasang, ventilasi udah dipasang, tapi kap belum dipasang. Makanya kesempurnaan ibadah itu rukun Islam yang kelima. Ya, syahadatnya adalah tasjidnya, sholat adalah alif, puasa lam awalnya, kemudian zakat lam akhir. Pergi haji ke tanah suci adalah hukumnya. Itu. Ya. Kemudian dikatakan syahadat, sholat, zakat, puasa disebut rukun Islam. Ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji disebut rukun Islam. Syahadatnya kemarin waktu masuk Islam. Sholatnya lemus tentang waktu. Puasa nanti bulan Ramadan. Hajinya nanti lemus buka duit. Berarti berpisah. Bisa. Kalau ibaratkan rukun masak, ada kompor, ada api, ada dandang, ada beras, ada apa lagi? Ada air 5. Bapak pisahin. Ya udah kompor di sono. Kemudian angin air nanti bulan Ramadan. Haji kita lemon cukup duitnya. Kira-kira jadi nasi enggak? Enggak. Berarti maka kata ulama makrifat harus disatukan, kita harus bareng. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Harus bareng sekaligus. Bisa nggak? Harus bisa. Syahadat bareng sama sholat, bareng sama zakat, bareng sama puasa, bareng sama haji. Itu 5 perkara tadi diterapkan dengan sholat. Makanya sholat itulah kenapa yang disebut awal yang dihisab itu sholat. Karena praktek sholat itu menggambarkan 5 rukun Islam. Takbir, Allahu Akbar, tasjid adalah perlambang syahadat. Karena tasjidnya itulah, disitulah yang disebut 5 pancernya. La ilaha Muhammadur Allahu Akbar. Berdiri, alif. Kalau tadi syahadat, sekarang berdiri adalah sholat itu berdiri. Makanya perintahnya akimis sholat. Alif itu perlambang adalah berdiri. Allah, tasjidnya Allahu Akbar. Berdiri sekarang. Sekarang habis bareng antara syahadat, sholat harus bareng sama akimi sholat wa atiuz zakat. Zakat itu adalah tadi pada saat sujud. Makanya dulu pertama adalah tasjid, yang kedua adalah berdiri adalah sholat. Yang kedua adalah setelah sholat adalah zakat, adalah sujud dari sini. Kemudian yang keempat adalah ruku. Ruku itu adalah tadi karena sifat angin. Makanya kenapa ruku begini? Nggak ada ruku begini. Makanya kata baginda Nabi kalau seandainya orang ruku harus kata baginda Nabi taruh barang itu tidak jatuh. Angin ke atas. Nggak ada. Angin itu niupnya Itulah saum itu dikatakan as-saum adalah dindingnya. Syahadat pondasinya, pelatihan
tiangnya, saung dindingnya, terus jakat ventilasinya sama pintu. Makanya kalau orang nggak keluar jakat ngelekep, berangasan jalan mana? Sono, dinding belah sono, panto numpuk di belah sono, tiang berdiri sendiri, kap ada di lapangan. Kira-kira disebut rumah nggak itu? Jadi sesungguhnya pada saat kita melaksanakan sholat itu berdiri tasjidnya. Makanya kalau bagi takbir itu seperti tasdidnya kita ini antara kepala dan dua tangan. Makanya tidak boleh di mana-mana, nggak boleh diputar-putar lagi. Soalnya banyak gaya. Loh. Cukup udunai ini mankibain. Apakah di sini boleh? Karena masih melambangkan tasjid. Yang bagus adalah Imam Syafi'i antara jempol ini di teling Allah ini menghadap tadi kiblat. Allahu Akbar. Berdiri dalam sholat. Berarti pada saat kita sholat itu sebenarnya syahadat, sholat, zakat. Apa zakat itu? Makanya dalam sholat itu harus menyadari bahwa gerak sholat itu bukan gerak badan. Kalau ada orang-orangan di sawah ditarik sama anak-anak yang menggerakkan itu, dia gerak sendiri apa karena yang narik? Itulah zakat. Pada saat ia karena budu, ternyata kaki bisa berdiri itu karena pertolongan wa iya kanas ta'in. Bapak bisa sholat karena ditolong Allah. Yang sholat itu bukan jasad tapi ruh. Yang pertama adalah ruh jismani. Berdirinya badan ini karena ada ruh jismani. Ruh jismani berdiri karena ada ruh ruhani. Ruh ruhani berdiri karena ruh sultan. Ruh sultani berdiri karena adanya ruh al-qud. Berarti yang sholat itu sebetulnya itulah zakat. Jadi zakat itu kalau semua ibadah yang kita lakukan iya karena budu. Kenapa wawunya wawu atap? Al-atfu bil wawi lil mutlaqil jam'i. Lil mutlaqil jam'i nggak bisa. Nah budu dipisahkan dengan nas ta'in. Iya karena budu wa iya karena ta'in. Berarti badan ini kepadamulah kami menyembah, tapi tanpa pertolongan ruh. Bisa nggak badan ini ruku? Bisa nggak badan ini sholat? Nggak bisa. Itulah zakat. Menyadari sesungguhnya yang menggerakkan kita ibadah itu adalah ubudiyah. Yang menggerakkan badan kita sholat itu adalah ruh kita. Itu zakat. Maka halo, setelah sholat jangan coba-coba ngejajah Allah. Kalau wayang habis gerak, berarti kita harus tahu iya karena budu adalah gerak ya. Tanpa wa iya karena stain seolah-olah nggak digerakin sama dalang sholat gak tuh wayang? Kagak. Menyerahkan dan sadar sesungguhnya ya Allah iya karena budu wa iya karena stain tanpa, makanya di situ adalah alif wawunya waw atap adalah bukan apa namanya di situ lil mutlaqil jam'i, bukan li tartib adalah iya karena budu dan wa iya karena stain. Enggak, iya karena budu wa iya karena stain adalah satu. Seperti halnya Bapak ada di sini, itu namanya iya karena budu wa iya karena. Karena kalau Bapak iya karena budu saja ada di sini mayit. Wa iya karena stain aja adalah ruh. Riwa. Berarti Bapak ada di sini itu karena jasa dan ruh.
Itulah makanya baginda Nabi berjalan subhanalladzi asra bi'ab, disebut bi'abdihi itu jasa dan ruh. Tadi Bapak juga sama, dari rumah ke sini adalah bi'abdihi karena jasa dan ruh. Tapi kalau Bapak jalan dewe itu namanya syaro. Subhanalladzi syaro bi'abdihi. Bapak tidak punya nilai di mata Allah. Cek Allah kesian gawe sorangan. Tapi kalau seandainya kita sadar bahwa kita dari rumah sampai ke sini itu dijalankan oleh Allah. Sekarang merasa nggak Bapak dijalankan oleh Allah? Kalau seandainya ruh, kalau misalnya itu, maaf ya, misalnya ada dulu kita yang baru meninggal, kan suruh ngimaman. Sekarang disuruh ngimaman bisa nggak? Berarti kemarin yang imaman siapa? Inilah yang disebutkan zakat hakikat itu adalah menyerahkan amaliyah yang kita lakukan itu mutlak milik Allah, mutlak milik Allah. Maka pada saat si Arjuna dimainkan oleh dalang, pada saat habis acara jangan coba-coba, ya dalang, karena aku telah melaksanakan permainan, aku telah sholat, maka berikanlah aku rezeki yang banyak. Seharusnya begini. Pada saat kita bisa sholat, pada saat kita bisa puasa, pada saat kita bisa haji, bahagialah bahwa kita telah dipilih oleh dalang, dimainkan untuk sholat, puasa, zakat, dan haji. Maka kalau Bapak sadar begitu, Bapak akan dikasih hadiah oleh Allah. Tapi kalau Bapak yang sholat, puasa, zakat, dan haji, terus Bapak minta balasan pada Allah, kata Allah, enak aja lo, yang sholat lo, yang puasa lo, yang zakat lo, yang haji lo minta sendiri. Jadi itulah yang harus kita sadari dalam ibadah itu. Bapak boro-boro ibadah, ngedip aja nggak bisa kalau nggak bareng sama. Inilah perlunya kita ngerti ilmu tauhid dan ilmu tasawuf itu adalah bagaimana kita benar-benar mengenal Allah dan Muhammad itu. Sementara hakikat jasad kita ini adalah Muhammad. Karena ruh itu nggak kelihatan kalau nggak ada jasad. Itulah kenapa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Jasad cek ruh diutus ya kuaing. Karena kalau ruh doang yang sholat nggak kelihatan takbirnya, nggak kedengar bacaannya. Maka badan kita ini sebetulnya adalah inilah hakikat Muhammad dalam diri kita, adalah tubuh kita sendiri. Makanya pada saat kita sholat itu, disitulah ada tahiyat. Assalamualaikum ayuhan Nabi adalah merupakan pujian dari ruh kepada jasad. Dijawab oleh jasad, assalamualaikum, karena dina awak kurang telobaan, banyakan ada mata, ada tangan, ada kaki, ada seluruh anggota badan. Assalamualaikum wa ala lain abi hungkul, tapi sakabeh anggota tubuh abi ya. Seluruh tubuhku yang ikut sholat tadi, aku pun nggak bisa berdiri kalau nggak ada kaki. Makanya assalamualaikum wa ala ibadi, barulah reang kabeh asyhadu an la ilaha illallah, adalah penyaksian kepada diri kita yang penyaksian kepada diri kita yang batin, yang kepada wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kipas muter enggak? Yang muterin kipas muter sendiri apa oleh setrum? Karena kipas itu adalah merupakan utusan dari setrum. Maka seluruh kehidupan kita akan begitu. Sehingga kita setiap hari, setiap waktu merasa bersama Allah dan Rasulullah. Sementara kita Adam yang menikmati.
Jadi seolah-olah ini diri kita ini hanya la ilaha Muhammadur Rasulullah. Kita perlihat nyata. Maka disitulah Allah itu wujud nyata. Dalam apa? Dalam sholat sudah wujud Allah. Seperti halnya nih kipas muter, setrum itu wujud nggak? Wujudlah pada saat dia hidup. Wujud Allah nyata. Jadi Bapak kalau udah bisa melihat kipas muter itu sebetulnya yang muter itu adalah setrum. Karena kalau nggak ada setrum, kipas muter nggak? Tapi kalau seandainya ada setrum, kipasnya nggak ada, kelihatan nggak ada setrum? Hah? Berarti nggak bisa dipisah setrum dan kapas. Nggak bisa pisah setrum dan nggak bisa dipisah jasad dan ruh. Itulah kita ini yang selalu bersama. Wa huwa ma'akum ainama. Maka kalau orang punya itikad sesungguhnya gerak badan ini adalah gerak badan adalah fasik. Dia tidak mengakui sesungguhnya hidupnya adalah milik Allah. Tapi kalau orang itu hanya dia aku setrum, nggak sholat, nggak apa semua, zindik. Maka disitulah kita ini nggak boleh fasik, nggak boleh ini makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti seluruh gerak kita itulah tadi semua kita harus akui sesungguhnya seluruh gerak badan kita ini adalah pertolongan Allah. Makanya iyyaka na'budu, iyyaka hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nas hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Kita alhamdulillah sudah bisa belajar zikir, belajar sholat, rasakan itu sebagai pertolongan Allah. Jangan merasa soleh, jangan merasa mulia, jangan merasa tinggi. Kalau seandainya mau yang kita lakukan ini bernilai di sisi Allah. Tapi kalau yang soleh Bapak, yang rajin Bapak, itu adalah merupakan wayang yang kurang ajar. Geus capek gawe nggak diterima. Ini zakat. Saum adalah ruku, sujud adalah maun. Sementara duduk tanah itu adalah haji, adalah maka tadi. Makanya pada saat kita sujud, pada saat kita duduk, itulah penutupan daripada sholat itu adalah jalasah akhir, tahiyat akhir. Kita duduk adalah diam. Itulah hakikat tanah. Makanya setelah syahadat naik kepada sholat, setelah sholat naik ke zakat, setelah zakat naik ke saum Roma, penghujungnya pergi haji ke tanah suci. Makanya Bapak begitu dari takbir sampai salam itu sebetulnya Bapak udah melaksanakan 5 rukun Islam sebenarnya. Tapi bukan berarti wah Pak kalau gitu saya pergi haji lagi. Lain. Secara hakikatnya kan, makanya kenapa yang namanya rukun Islam itu disebut rukun nikah. Kalau seandainya nggak ada satu sah nikahnya. Rukun masak kalau nggak ada kompor salah satu, atau berasnya nggak ada, atau airnya nggak ada, atau apinya nggak ada, jadi nasinya. Rukun sholat Jumat kalau satu saja rukun khutbah nggak diikutin sah nggak? Rukun nikah, rukun haji, nawaitul hajja wal umrata, nawaitu rukun, ada wajib haji, ada syarat sah. Itu kalau seandainya satu saja tidak diikuti, makanya kalau salah ada dam dalam ibadah haji. Dari semua. Kita rukun Islamnya misah-misahan terus. Padahal sebetulnya pada saat kita sholat itulah. Maka kenapa seluruh ibadah itu kan dikatakan seluruh ibadah itu tergantung sholat. Karena di dalam sholat itu ada sholat berdirinya, takbirnya adalah takbiratul ihramnya, ada tasjidnya adalah syahadat.
Allahu Akbar adalah gambar tasbih. Barulah berdiri adalah merupakan puas akibir sholat. Kemudian ruku adalah merupakan dinding. Sujud adalah merupakan zakat. Kalau air, kalau api berdirinya ke air, kalau angin niupnya ke seperti bapak ruku. Tapi kenapa sujud nongeng ke bawah? Karena air itu jatuhnya ke bawah. Dan kenapa pakai air dikaitkan dengan zakat? Karena air itulah tempat toharoh, sebagai alat toharoh. Maka az-zakat tohur, bahwa zakat itu pembersih. Itulah sujud. Barulah setelah kita sujud, kita duduk adalah haji. Duduk itu adalah haji. Maka sampai bapak salam, assalamualaikum. Assalamualaikum. 5 rukun Islam. Kalau ngerti. Maka pada saat sholatnya kayak begitu, maka pada saat bapak berdiri, jangan pernah mengatakan yang pada saat berdiri itu kaki. Maka harus punya itikad bahwa yang berdiri itu kudrat Allah. Karena kalau berdiri kaki berarti semua yang ada kaki wajib berdiri. Apakah di alam dunia ini semua yang punya kaki bisa berdiri? Yang setruk didohirkan sama Allah. Kata Allah, tuh siap, jangan kan nunggu modal, lagi hidup aja tuh kaki nggak bisa jalan. Itu takbiratul ihram, ngangkat tangan, itu juga melihat kudrat Allah. Apakah pernah Bapak beranggapan bahwa 2 tangan ini nurut sama Bapak? Belum tentu. Buktinya ada, pernah nggak lihat saudara kita yang setruk? Bisa nggak angkat tangan? Enggak. Iradat ada di hati. Aduh, aku pengen ngangkat tangan. Maaf, seperti orang yang burungnya susah hidup. Itu nafsunya gede. Ayo, udah. Makanya nggak sedikit perempuan dicakar. Dia ingin si ontohodnya hudang, irodatnya mengharapkan si ontohod bangun, tapi si ontohod molor terus. Makanya jangan belagu. Kalau sekali-kali Bapak bisa bangun, syukuri, itu karena kudrat. Makanya ngesiru mainkan ya qawiyu ya matin. Kepala udah anak ku Allah, tolong Allah tolong kali paehkeun. Ya qawiyu ya Zaiduna. Kalau jadi budak soleh. Dimulain konjen budak mau dibayangkeun di BCL. Awewe mah ngabayangkeun Aldi Bragi. Wah, gitu. Ini Bragi. Atau siapa? Lukasep lah gitulah. Ya. Lukasep sih. Kenapa mah urut kasep sih sebenarnya? Lupa kasep dengan abah hukum. Jadi kalau kita pada saat sholat itu berdiri itu karena kudrat, bukan oleh karena tidak semua kaki bisa takbiratul ihram juga karena kudrat. Maka pada saat Bapak bacaan Allahu Akbar, itu jangan dikatakan mulut Bapak. Karena kalau dikatakan mulut Bapak, apakah semua mulut bisa ngomong? Berarti Bapak bisa ngomong karena ada kalamnya Kalau udah setruk pengen ngagoroan, hai nyarekan budak bangun. Itulah, tidak semua mulut sebetulnya itu hanya kalam Allah. Syukuri. Makanya karena mulut itu kalam Allah, jangan asal bacot, jangan memaki orang, jangan menghina orang, jangan menjelekan orang. Wong bunyinya aja pinjem.
Makanya diberi bahasa. Allah nggak perlu nyatet, mulut nyatet sendiri. Kata Allah, gua tahu lu pakai kalam gua. Nah, kayak kita pinjam pisau. Pak, pinjam pisau buat apa? Buat ngambil kayu bakar. Tahu-tahu buat sana nyadok di bawah. Cep. Waduh, biar nggak ketahuan nih kata pisau. Kan yang dipakai gua. Pisau nyatet sendiri. Mulut nyatet, mata nyatet, telinga nyatet. Maka gunakan telinga. Jejeber ini. Telinga ini bukan yang mendengar. Mendengar itu bukan telinga. Makanya mendengar itu telinga ada berapa biji? Satu. Mata ada cuma bolanya ada dua. Kalau mata ada dua, yang satu kanan lihat hijau, itu hijau, kata kiri merah. Enggak, kalau lihat semua dua-duanya hijau berarti mata itu Kalau kata mata yang satunya jelek, kata yang satu juga pasti jelek. Ini berantem. Kata yang mata kanan, pilih aja Dewi. Kata yang sini, pilih aja Susi. Mata berebut, lihat aing. Karena melihat itu hanya bolanya dua. Kenapa dikasih dua? Allah itu dengan jamalnya senang keindahan. Dan kenapa taruhnya di sini bukan di emun-emunan? Kalau di emun-emunan, kalau hujan repot. Kalau ditaruh di jempol, pada saat ada sambal lada, indah di sini dua. Habis di situ taruh hidung ke bawah, indah nggak? Dilobangin dua. Kenapa nggak satu? Berarti hidup itu lobangnya ada dua. Kalau seandainya lobang itu dua, makanya tadi lihat kenapa dikasih dua-dua begitu. Makanya biasanya kalau sakit mata sebetulnya diawali satu dulu, baru dua. Hidung. Kalau bapak mepet, pernah nggak mepet dua-duanya? Nggak ada, satu mepet, satu terbu. Itulah kasih sayang Allah. Makanya kalau bapak lagi impresa, aku mepet, balik ke dia. Mepet sini, pindah sini. Saya pernah lihat si Ryan tuh, cuma dia kan bingung mau diapain. Nonggeng kan dia pindah deh. Namanya ingus, pindah sini, pindah sana. Coba yang kayak begitu tafakuri pada diri kita. Kenapa? Supaya kita bisa syukur. Kenapa? Kalau tidak disyukuri, mata ini akan ngomong. Cek panon. Pas tanya, pulang, mata dipakai untuk apa? Anu, cek panon bohong. Pungal poe nelu bujur. Jadi mata itu yang akan mencatat dia dipakai. Inilah makanya pada saat sholat itu disitulah kenapa Imam Ghazali dalam Ihya, lihatlah tempat sujud, rasakan bahwa yang melihat itu basar Allah. Kemudian kita katakan Allahu Akbar, ngangkat tangannya adalah kudrat Allah dan iradat Allah. Karena kudrat itu atas iradah Allah. Yang ngomong Allah adalah kalamnya Allah. Kabeh Allah. Lihat tempat sujud. Makanya sebelum takbir tentuin dulu titik. Tentuin. Jangan pindah-pindah. Lihat titik itu. Pencol. Pandang dulu. Makanya kalau lagi sholat nggak boleh nganga begini. Tapi harus tunggu. Lihat tempat sujud. Dan kalau kecuali udah bisa sholat ma'rifat, menjamkan mata, tapi melihatnya dengan basirah. Tapi kalau belum, menggunakan basor. Lihatlah tempat sujud. Lihat terus mati. Pada saat kita berdiri, bacaan. Ini rengkuh ini, punggung ini nih. Allahu Akbar. Jadi si punggung itu kata Nabi begini. Karena itu kalau seandainya berdiri, kata Imam Ghazali, kita begini. Itu adalah perlambang kesombongan. Jadi Allahu Akbar. Sungguh, lihat ke bawah. Lihat tempat sujud. Tapi ya di situ pada saat melihat sadari
Sesungguhnya melihat ini bukan mata, karena adanya basornya Allah. Allahu Akbar, pegang hati. Allah lah yang akbar. Kenapa? Karena di sini ada latifatul qalbi di dada kita ini. Ya. Baru kita bacakan oleh mulut. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Terus baca terus. Dengerin, itu kalam Allah, didengar sama oleh telinga. Makanya kenapa pada saat sholat, walaupun sholat sendiri harus terdengar, walaupun itu sholat sir, misalnya sholat duhur dan asar, tetap harus terdengar oleh diri sendiri. Allahu Akbar, Bismillah, Alhamdulillah. Untuk apa? Supaya sama mendengar. Kalam bicara, sama mendengar. Basor melihat. Ilmu mengatur bacaan. Sehingga pada saat sholat itu murni, semuanya adalah af'al qudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam. Kalau seandainya nggak ada ilmu Allah, kira-kira bisa tertib dalam sholat? Pasti bencang-bencung. Nah, ya. Inilah yang harus kita tafakuri tadi. Dan aneh. Nah, tafakuri lagi. Ini lubang mata kan 2 biji mata. Bapak bisa bedakan ke teman wajahnya. Oh, ini Cece, ini Aceh. Coba, siapa yang bisa membedakan itu? Apakah dua kelereng ini? Mustahil. Ini benda ini nggak bisa membedakan. Apalagi dengan mata ini nyambung ke hati. Begitu melihat yang pika sebelen, amak di dia. Gara-gara iyo ditanya, hati menyekal, ngepul, semua yang najong. Ya, hati-hati, karena mata itu bukan kita melihat itu kan semua. Misalnya nanti ada teman udah 30 tahun ketemu lagi, bisa apa mata? Coba, di mana nyimpan memori? Ya. Kita bahkan suaranya lewat saja. Batuknya aja apa? Oh, si Agus ya. Cece. Usman apa? Aceng. Apa? Aceng. Si Yusuf. Wow, aku Yusuf. Adan sebarang orang tadi termasuk si Ahmad apa? Hanya dengan telinga kita yang sama. Telinga yang sama bisa 100 orang azan tahu kita. Wah, si Anu. Di mana nyimpen? Coba, Kang Somad, tafakuri betapa dekatnya Allah dengan kita. Ya, inilah sebetulnya kenapa sholat itu adalah untuk mewujudkan 7 sifat ma'ani, qudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, kalam, basor. Itu nyata pada saat kita melaksanakan sholat. Berarti kita ini yang sholat itu adalah kuasa Allah. Disitulah kita harus sadar, jangan kurang ajar pada Allah. Makanya cek Abah juga, udah nggak usah banyak minta sebetulnya, karena kita sholat itu digerakkan oleh Allah. Cukup dikir saja, karena orang dikir itu akan mendapatkan 70 kali daripada yang minta. Yang dikir itu akan mendapatkan 70 kali lebih cepat dari yang minta. Tapi kalau minta, silakan minta, tapi sadari yang minta itu dia minta kepada dia. Kenapa Bapak ini selama ini sering minta? Seringnya berdoa. Udah puluhan ribu kali ya berdoa ya. Yang diijabah berapa biji? Doa Bapak kepada Allah. Kita ini semua makhluk ini adalah Adam alias tidak ada. Minta kepada Allah yang wujud alias ada. Mana mungkin yang tidak ada minta kepada yang ada. Berarti yang harus minta itu siapa? Dia minta kepada dia. Bagaimana dia minta kepada dia? Adalah dengan itikad. Sesungguhnya kalam ini kalamu ya Rob. Tuh. Sesungguhnya melihat
melihatku ini melihatmu ya Allah. Mendengarku adalah samamu ya Allah. Hidupku adalah hayatmu ya Allah. Itulah yang disebut hidup kan. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Barulah kita mewujudkan la maujudun bihaqqi illallah. Nah, berarti sekarang yang minta itu dia kepada dia. Makanya itulah cara minta. Kalau bapak yang minta, gimana mau diijabah? Bebegik di sawah, minta kepada yang punya sawah. Coba pikir ya. Kan bapak misalnya punya sawah, ditaruh di tengah sawah itu bebek orang-orangan. Untuk apa? Nakut-nakuti burung. Maka supaya kelihatan nyata burung bebegik itu hidup, maka dikasih tali, ditarik sama yang punya sawah. Oh ya, bebegik tadi semua tadi. Yang gerak itu siapa? Yang nang. Nah, itulah itikad kita. Yang sholat, yang gerakin, yang ini, yang itu. Nah, bagaimana supaya ingat pada Rasulullah? Berarti seluruh gambaran tubuh kita inilah Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah bagian dohir kita. Sementara Allah itu bagian batin kita. Itu. Maka pada saat kita ingat pada yang dohir adalah ingat pada baginda Nabi. Karena tidak akan ada bagian yang dohir. Jangankan tubuh kita, surga, neraka, kalam, arah, seluruh makhluk kecuali diutus baginda Nabi. Berarti segala yang dohir melihat naun wakil dohir